Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 20 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 20 November 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 20 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 19 sebelumnya, kita diperlihatkan Baku Hantam Siopan melawan iblis tua Sisu dari sekte 10.000 racun. Yang mana saat Baku Hantam itu berlangsung, Siopan tampak kewalahan dengan serangan tengkorak brutal dari iblis tua Sisu. Saat Ketua Tian tiba-tiba datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Serta pada saat yang sama, Ketua Tian kemudian mengejek iblis tua Sisu dengan sebutan cupu yang hanya berani melawan seorang murid junior. Yang pada dasarnya ejekan Ketua Tian ini dijawab iblis tua Sisu dengan memberitahunya bahwa Siopan telah menghabisi muridku yang kesayangannya, yaitu Jiang Laosan. Sehingga pada saat yang sama, Ketua Tian yang mendengar info ini pun malah tampak senang saat ia merasa tindakan yang dilakukan Siopan itu sangat GG. Yang pada dasarnya tanggapan dari Ketua Tian ini membuat iblis tua Sisu naik pitam saat ia tanpa basa-basi mengajak Ketua Tian baku hantam. Baku hantam pun menjadi semakin epik saat kedua belah pihak saling mengeluarkan mode seriusnya, dengan iblis tua Sisu yang mengeluarkan Susanoo iblisnya serta Ketua Tian yang mengeluarkan pedang 9 surgawinya. Dan pada akhirnya, Baku Hantam itu pun dimenangkan Ketua Tian saat iblis tua Sisu yang dalam kondisi suram segera ngibrit kabur. Sehingga pada saat yang sama, Ketua Tian memerintahkan Ibu Tian serta semua murid puncak bambu untuk mengejarnya. Saat mereka yang sampai di sana, tiba-tiba melihat sebuah cahaya muncul dari langit di belakang mereka. Yang pada dasarnya cahaya itu berasal dari ritual Edo Tensei yang dilakukan iblis Gu dengan dipantau secara langsung oleh Raja Hantu saat ia mencoba membangkitkan 9 jiwa di dalam peti. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah melihat kilatan cahaya di belakang mereka, Ketua Tian memerintahkan Ibu Tian serta semua murid puncak bambu untuk menuju ke arah cahaya itu. Yang pada dasarnya saat mereka masih OTW ke sana, mereka tiba-tiba melihat sebuah hutan di depan mereka yang tampak aneh. Saat Ketua Tian yang merasa penasaran menebaskan pedang apinya ke arah hutan itu. Sehingga pada saat yang sama, sekawanan iblis segera keluar dari hutan saat mereka dengan brutal menyerang ke arah kelompok Ketua Tian. Serta pada saat yang sama, Ketua Tian yang melihat kejadian ini pun segera memerintahkan semua murid puncak bambu termasuk Siopan untuk menyerang sekawanan iblis Luknut ini. Dan tidak lama, saat kelompok Ketua Tian masih baku hantam berjamaah melawan sekelompok iblis ini, mereka tampaknya kewalahan dengan baku hantam di kegelapan hutan ini. Saat mereka terus diserang habis-habisan oleh sekelompok iblis ini yang tampak menjadi agresif. Yang pada dasarnya saat mereka masih dalam kondisi yang menyuramkan ini, tiba-tiba suara siulan terdengar seperti lonceng angin langit bergema di hutan ini. Saat sebuah cahaya biru tiba-tiba bangkit, yang ternyata cahaya itu berasal dari Sueki yang saat ini menggunakan pedang Tianyanya. Saat sinar cahaya dari pedangnya itu benar-benar menerangi area di sekitarnya. Yang pada dasarnya setelah kemunculan Sueki, Senior Qi, Jingyu serta para anggota faksi aliran kebenaran lainnya akhirnya datang. Saat mereka segera mengubah situasi dengan menyerang satu persatu sekawanan iblis ini. Serta pada saat yang sama, situasi Baku Hantam ini yang sebelumnya dikuasai aliran iblis kini mulai berbalik ke aliran kebenaran. Pada saat ini,
Hutan yang gelap telah berubah menjadi cerah saat cahaya senjata sihir dari aliran iblis dan aliran kebenaran saling beradu. Serta pada saat yang sama, bagian dalam hutan hingga area terbuka yang paling gencar melakukan baku hantam saat ini telah memunculkan beragam cahaya sihir serta darah segar tak henti-hentinya berceceran di pohon-pohon. Bahkan Xiaopan yang mengamati baku hantam ini dari jauh tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia terkejut terheran-heran melihat baku hantam yang beradrenalin ini, yang pada dasarnya saat ia masih terkejut melihat kejadian ini. Di sekelilingnya, Song Darin serta semua senior puncak bambu secara bertahap perlahan menunjukkan wajah panik di bawah tekanan. Dan pada saat ini, Ling Er juga berdiri di depan Xiaopan dengan wajah pucatnya serta sedikit keringat muncul di dahinya saat mekanik mengendalikan selendang merahnya kali ini tampak sedikit bingung, yang pada dasarnya hal ini membuat Xiaopan akhirnya tahu bahwa Ling Er saat ini juga mengalami kepanikan. Sehingga pada saat yang sama, Xiaopan yang melihat kepanikan para seniornya ini pun segera mengepalkan tekadnya serta mengeluarkan tongkat saktinya saat ia tidak mau terus-terusan pelongo-pelongo dalam pertempuran ini serta ingin setidaknya memberikan bantuan kepada para seniornya terutama Ling Er. Namun ketika ia baru saja mulai bergerak untuk memberikan bala bantuan, Ling Er tiba-tiba berteriak saat ia tertahan seolah tersandung sesuatu, yang pada dasarnya saat ia terjatuh ada 3 atau 4 cahaya sihir yang melesat ke arahnya. Saat Song Darin dan yang lainnya melihat ini segera terkejut, tetapi mereka tidak dapat memberikan bantuan tepat waktu. Serta pada saat yang sama, Xiaopan juga tidak berhenti untuk berpikir melihat kejadian ini saat dia tanpa basa-basi bergegas menuju ke arah Ling Er berada. Tetapi sepertinya ia juga selangkah terlambat, yang pada dasarnya saat melihat semua anggotanya termasuk Xiaopan beban semua, wajah Ling Er segera berubah menjadi serius saat kedua tangannya tidak berhenti menggerakkan selendang merahnya untuk menjadi pertahanan diri di depannya. Tetapi itu juga sudah terlambat saat dalam sekejap mata ada 2 senjata sihir dengan kecepatan cahaya melesat ke arahnya. Melihat ini, jantung Xiaopan berdetak kencang tak karuan saat ia membuka mulutnya dengan kepanikan di wajahnya. Tetapi pada saat yang sama, saat ia masih melihat 2 cahaya sihir itu akan menghantam Ling Er, sosok manusia dengan kilatan putih yang ternyata adalah Ibu Tian segera muncul di depan Ling Er. Saat menggunakan kedua tangannya, ia segera menghancurkan kedua cahaya sihir itu, yang pada dasarnya kejadian heroik ini membuat semua murid puncak bambu menghela napas lega serta memandangi sosok Ibu Tian. Saat Ibu Tian yang melihat ini dengan cepat menoleh ke belakang dan mengangkat Ling Er dengan cepat ke tempat lain serta menanyakan tentang kondisinya. Sehingga pada saat yang sama, Ling Er yang mendengar ini pun menjawab bahwa kondisinya baik-baik saja ya. Mendengar ini, Ibu Tian perlahan mengangguk saat ia dengan cepat memerintahkan semua murid puncak bambu untuk kabur dari wilayah pertempuran yang mengerikan ini. Yang pada dasarnya setelah memberikan perintah ini, ia juga mengingatkan semua murid untuk bertemu lagi di arah timur kota Changhe. Sehingga pada saat yang sama, Song Darin CS yang mendengar ini pun terkejut, tetapi mereka tidak berani mengatakan sebiji kata pun ketika melihat wajah serius Ibu Tian. Serta pada saat yang sama, melihat keseriusan di wajah ibunya, Ling Er segera melambaikan tangannya memimpin semua murid puncak bambu. Saat semua murid puncak bambu yang melihat ini mulai berjalan menuju ke belakang. Pada saat ini, situasi pertempuran menjadi berantakan dan luar biasa seru saat Ibu Tian terus menghindar dari serangan para iblis Lugnut ini serta pergi untuk membantu setiap kali ia melihat murid-murid paksi kebenaran yang berada dalam bahaya. Yang pada dasarnya hal ini memungkinkan para murid paksi kebenaran untuk mundur dari pertempuran. Sehingga pada saat yang sama, sebagian besar murid paksi kebenaran secara terpisah pergi setelah Ibu Tian melakukan beberapa serangan untuk menyelamatkan mereka. Serta pada saat ini, medan pertempuran hanya menyisakan beberapa murid dari paksi kebenaran yang mempunyai mekanik bertarung tingkat tinggi seperti Sueki dan senior Ki CS. Namun demikian, Ibu Tian yang melihat ini masih merasa lebih cemas karena saat ini di depannya dari awal sampai akhir ia melihat Raja Hantu dan Iblis King Long merupakan 2 tokoh paling disegani dari paksi iblis dengan santainya berdiri di kejauhan sembari menonton pertempuran beradrenalin ini. Yang mana pada saat ini di tempat Raja Hantu dan King Long berada, King Long menanyakan kepada Raja Hantu kenapa ia membiarkan para murid aliran kebenaran melarikan diri saat ia melihat semua murid paksi kebenaran tanpa hentinya melarikan diri. Sehingga pada saat yang sama, Raja Hantu yang mendengar ini pun menjawab sambil tersenyum bahwa ia tidak terlalu peduli dengan para murid paksi kebenaran saat ia merasa terlalu malas untuk meladeni mereka karena kali ini ia memiliki tujuan lain datang ke Gunung Liubo ini. Di
lain sisi, Siopan dan para seniornya total 5 orang mengendari senjata sihir mereka untuk segera terbang mundur ke hutan, yang pada dasarnya dengan tingkat keterampilan mereka saat ini, mengarahkan senjata mereka untuk naik di langit secara alami akan jauh lebih cepat. Tetapi ketika mereka melihat banyaknya anggota paksi iblis yang terbang di langit, mereka memilih untuk terbang di dalam hutan. Sehingga pada saat yang sama, saat mereka masih melakukan penerbangan ini, mereka tiba-tiba melihat beberapa cahaya aneh bersinar melalui hutan lebat di bawah kaki mereka. Sontak hal ini membuat wajah Siopan CS segera berubah saat mereka mengetahui bahwa hutan dedaunan yang rimbun di sekitar mereka ini menyimpan banyak anggota paksi iblis yang pada dasarnya jika mereka ditemukan saat terbang keluar, mereka kemungkinan akan menjadi target hidup. Sehingga pada saat yang sama, Song Daren sebagai murid tertua yang memiliki banyak pengalaman akhirnya membuat keputusan untuk dengan cepat terbang di antara hutan, yang pada dasarnya hal ini memungkinkan mereka untuk dengan aman melewati kepungan para anggota paksi iblis ini. Serta pada saat yang sama, Siopan CS yang mendengar keputusan dari Song Daren ini pun akhirnya dengan setuju mengangguk. Dan setelah keputusan dibuat, mereka berlima terbang dengan sekuat tenaga menuju ke arah timur. Saat Song Daren memimpin Siopan CS untuk dengan fokus mengendarai senjata mereka terbang menyelinap di antara hutan, yang pada dasarnya saat penerbangan ini masih berlangsung, Siopan tiba-tiba melihat ke atas langit yang saat ini menjadi merah darah. Saat ia merasa kejadian ini jelas terjadi di medan pertempuran antara gurunya Ketua Tian CS melawan anggota paksi iblis. Sehingga pada saat yang sama, ia tampak sedikit merasa gundah dengan kondisi gurunya itu yang saat ini sedang melakukan baku hantam. Tetapi setelah beberapa saat memikirkan hal ini, Siopan segera menggelengkan kepalanya merenungkan bahwa keterampilan gurunya kemungkinan sangat kuat saat ia segera membuang hal-hal jelek di dalam pikirannya ini. Dan setelah menertawakan dirinya sendiri karena memiliki terlalu banyak kegundahan tentang Ketua Tian, ia akhirnya kembali sadar saat ia meningkatkan kecepatannya. Sehingga pada saat yang sama, ia kemudian mengikuti di belakang para seniornya saat mereka tanpa halangan terus melakukan penerbangan ini. Yap, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 20 yang baru tayang Selasa ini. Nah, akhir kata saya ucapkan bye-bye.